Ari, Arin Rizwari, dipanggilnya Ari. Kemudian saya bekerja sebagai art terapis, jadi saya art terapis yang punya izin praktik dari Asosiasi Profesi tingkat regional. Kemudian juga mengajar di prodi yang sama Pak Budi ya, di prodi seni rupa di ITB gitu. Kemudian itu sih mungkin ya kalau yang singkatnya itu sih Bu Dini. Kalau versi panjangnya Bu, penelitian Waduh, ini katanya panjang untuk banget kayaknya. penelitian. Nah, Terus kenapa tertarik mungkin dengan seni atau dengan art terapi? Kenapa tertarik ke sana Bu? Iya, oke. Jadi kalau ketertarikan saya sama art terapi mah udah jauh banget, Bu Dini. Udah dari sebelum saya kuliah S1, jadi SMA kelas 3 saya sudah sangat tertarik dengan art terapi. Justru satu-satunya niatan saya masuk seni rupa. Jadi langsung di Bandung, Bu. Nanya nih, SMA-nya di mana? Di Bandung. Terus. Ya, kemudian jadi ya niatan masuk seni rupa itu adalah untuk menjadi art terapis sebetulnya, dan saya bersyukur masuk ke sana karena kemudian saya jadi punya pengalaman untuk proses kreasinya ya, bikin karyanya, karena menurut saya kalau misalnya ya menjadi art terapis terus nggak punya pengalaman itu jadinya nggak bisa beneran tap into berempati lah ya sama klien atau sama pasien seperti itu. Nah, kemudian kenapa akhirnya menjadi kebencanaan gitu ya ketertarikannya, waktu itu sih saya lagi ketertarikan sama kebencanaan itu dari waktu saya mengerjakan TA S1 sebetulnya. Karena TA S1 saya kemudian mulai itu tuh dari bekerja sama penyintas pasca bencana tsunami di Aceh. Jadi di satu panti asuhan waktu itu saya mengerjakan penelitiannya gitu. Lalu saya melihat betapa kemudian akhirnya ada banyak ekspresi yang bisa diungkapkan sama anak-anak, terutama waktu itu di yang penyintas bencana tsunami ini di karya seni gitu, yang mungkin mereka sulit untuk mengungkapkannya secara verbal. Karena mungkin masih anak-anak juga ya, bukan hanya karena shocknya, tapi karena masih anak-anak juga, tapi banyak keluar ekspresinya pas lagi di karya seni. Kemudian waktu baru banget lulus, kejadian gempa bumi itu di Sumatera Barat waktu tahun 2009. Kemudian akhirnya saya sama beberapa teman-teman yang masih mahasiswa atau yang baru alumni berangkat lagi ke sana. Sama waktu itu targetnya masih anak-anak, tapi waktu itu kemudian jadi memang jangka waktunya pendek gitu ya. Kemudian berkegiatan sama anak-anak dalam jangka waktu yang pendek, 10 hari dari total project itu untuk nah itu waktu saya masih muda dulu, tahun 2009 itu saya masih belum tahu ya niatnya apa sih sebetulnya ke sana. Biasa mungkinnya anak muda punya niat banyak besar sekali kayak mau ini, mau itu, mau ini, mau itu gitu. Kemudian sudah saya melanjutkan studi profesi art terapi, kemudian pulang lagi dan mulai lagi itu waktu tahun 2018 kemarin karena gempa bumi yang di NTB yang di Lombok ya, dan di situ baru saya menemukan ternyata saya niatnya nggak yang harus heboh-heboh, ternyata cukup aja niatnya menengok kayak nengok saudara yang lagi sakit mungkin ya di rumah sakit gitu. Maksudnya kan ya kalau nengok kan ya saya juga bukan siapa-siapa ya, saya bukan dokter yang bisa memperbaiki sesuatu, saya bukan saya bukan mungkin orang dengan banyak dana gitu yang bisa menyuntikkan dana apa gitu, membayar rumah sakit gitu misalnya, saya nggak bisa gitu ya, tapi saya rasa di niat untuk menengok itu ada sesuatu yang manis gitu, maksudnya kita selalu pengen nengok kalau teman kita atau saudara kita sakit kan pengen nengok, pengen lihat, pengen ngedoain dari dekat gitu-gitu. Jadi kemudian saya berangkat dengan niatan yang itulah. Dan itu waktu di Lombok, waktu di Banten, kemudian dapat lagi itu juga sama, dua-duanya project dari LPPM, dari Pengabdian Masyarakat LPPM. Dan di setiap kali berangkat,
itu pasti yang saya lakukan adalah saya ngajak mahasiswa. Karena saya paham bahwa kalau saya cuma bergerak sendiri, saya satu tenaga ahlinya harus misalnya mengurus berapa banyak anak-anak atau masyarakat di sana kan nggak mungkin gitu. Jadi akhirnya saya pelatih mahasiswa untuk mereka punya kemampuan atau keterampilan yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan niatan yang tadi gitu ya, sesuai dengan tujuan yang tadi gitu. Nah, psychosocial capacity building itu terjadinya kemudian pas lagi bikin karya gitu. Kayak misalnya pas lagi di Lombok itu kan kita sama anak-anak. Nah, salah satu hal yang kita lihat di anak-anak itu mereka masih sulit saling berempati lah ya, saling mendengar gitu. Nah, itu akhirnya kita pakai saya pakai yang metode yang paling nyaman buat mahasiswa karena mereka yang turun langsung kan, dan mereka bilang mereka lebih nyaman dengan mural. Ya udah akhirnya dengan mural itu sangat sederhana, hanya dengan gimana caranya anak-anak bisa dalam tanda kutip mendengar atau menyimak garis-garis yang dibuat sama temannya. Jadi pas lagi menggambar itu anak-anak diminta untuk tidak menggambar di atas garis punya temannya gitu. Jadi disimak, direspon gitu ya, belajar seperti itu. Jadi ada dialog yang terjadi tapi bukan secara verbal gitu. Dan itu secara psikososial ya. Kemudian akhirnya si dinamika masyarakatnya kan cukup berubah ya dengan ternyata penting ya, atau ternyata gini caranya menyimak gitu. Dan ya semoga sih selanjutnya jadi berempati. Pas lagi di Banten, mitra lokal kami itu ada namanya Panis Lestari. Mereka juga kelompok pemuda lah yang di sana. Dan waktu itu akhirnya membuat mereka sendiri yang tercetus. Kami kayaknya butuh untuk kayak ngeboost semangat lagi karena waktu lagi tsunami di Banten itu aset mereka hilang semua ke bawah tsunami. Jadi mereka harus mulai lagi dari nol. Dan mereka butuh semacam satu proyek yang dikerjakan bareng-bareng gitu. Jadi akhirnya ya sudah kita coba dengan benar-benar juga bahan yang ada di sana. Jadi pakai puing-puing kapal bekas ini tsunami, terus bangkai-bangkai terumbu karang dan beberapa hal yang lainnya. Pokoknya semuanya lokal, mudah ditemukan di sana. Termasuk kemudian akhirnya bisa menggerakkan mereka juga untuk sowan lagi lah ya mungkin ya. Jadi memperkenalkan diri kembali ke komunitasnya gitu. Kami tuh Panis Lestari, ini lagi membuat patung, ini buat kampung patungnya, terus habis itu mencari juga orang-orang misalnya waktu itu yang nggak bisa mereka handle sendiri itu adalah bikin fondasi untuk kaki badak. Jadi patungnya itu patung badak. Mereka pengen bikin patung badak. Nah, kaki-kaki untuk fondasi itu mereka nggak ada yang bisa ngerjain. Tapi mereka tahu, itu bapak yang sana dia bisa karena dia biasanya kalau bikin rumah biasa bikin fondasi. Gitu. Jadi akhirnya mereka yang turun sendiri minta tolong sama bapaknya. Gitu. Jadi sebetulnya ya mungkin kalau tadi Pak Budi juga bicara tentang posisi, memang posisi ini jadi penting juga gimana caranya supaya tidak terlalu muncul dan kemudian akhirnya yang merasa bahwa memiliki kepemilikan dari karyanya itu adalah masyarakat gitu, karena masyarakat merasa bahwa ini idenya dari masyarakat yang mengerjakannya masyarakat dan untuk masyarakat gitu. Jadi bukan minim sekali gitu, maksudnya minim sekali keberadaan orang eksternalnya. Mungkin cuma jadi pemantik aja kali ya dari ini. Nah, tapi dari semua itu ya ini adalah proyek pertama yang prabencana, yang mitigasi gitu, yang mitigasi bencana, yang bukan fase bencana. Gitu. Tantangannya lumayan sih, karena saya masih belum bisa menemukan niat ini. Niatnya apa ya gitu, kalau kemarin kayaknya saya niatnya mau nengok saudara-saudara. Nah, kalau sekarang apa ya niatnya gitu? Ini yang masih ini. Ya, maklum mungkin ya proyek pertama, jadi masih belum ketemu ajaknya di mana.
Gitu Oke. sih, makanya Nah, senang banget ini ada Bunia juga dan Kang Prabu yang langsung menyambut dari Desa Cikanguripan. oke. Gitu Nah, sih, ini Bu juga Dini. yang sama-sama Ibu. Oke, saya penasaran, saya pengen tahu kenapa sih tertariknya pengabdian masyarakat. Nah, ini nih. Tidak semua orang tertarik mengerjakan pengabdian masyarakat, Bu. Kenapa Bu Ari dan Pak Budi ini tertarik mengerjakan pengabdian masyarakat? Kayak saya udah dikasih sinyal ya Pak Budi, saya duluan mungkin ya. Oke. Kenapa nggak penelitian, kenapa pengabdian masyarakat? Buat saya Kenapa sih nggak cari karena proyek yang lain gitu? saya merasa sangat beruntung ya Bu ya. Saya merasa sangat beruntung saya sudah bisa mengenyam pendidikan sejauh ini gitu. Dan buat saya ya tujuannya apalagi kalau bukan menyebarkan apa yang saya tahu gitu. Yang jelas tadi saya bilang ya kalau saya sih cuma sendiri gitu. Kalau saya cuma sendiri, ya, kalau misalnya saya turun misalnya sendiri terus habis itu ngapain melakukan hal-hal yang saya ahli, saya yakin Pak Budi juga mungkin merasa demikian ya, melakukan misalnya art terapi gitu ya yang sesuai yang saya tahu di tengah-tengah masyarakat, saya cuma sendiri, masyarakatnya ada sekian ribu, gak mungkin gitu. Cara yang paling cepat adalah kemudian saya bisa menyebarkan apa yang saya tahu, terus bisa yang juga bermanfaat buat masyarakat, terus habis itu pengetahuan itu bisa berkembang di masyarakat gitu, sehingga ya beneran berimbang gitu, karena bagaimanapun juga kayak misalnya untuk di kebencanaan aja misalnya Ibu, kan kebijakan itu yang mengambil orang-orang pusat, tapi kan sebetulnya yang menjalankan dan yang kemudian terdampak ya Bu, ya lebih banyak bukan orang-orang pusat gitu, bukan orang-orang di ibu kota, bukan mereka yang banyak yang terdampak paling parah itu ya masyarakat gitu. Gimana caranya mempersiapkan bukan hanya memberikan kebijakannya begini, ini aturan yang harus diikuti, tapi juga memberikan masyarakat kemampuan, kekuatan, suara yang kemudian membuat mereka jadi lebih percaya diri gitu, bahwa saya tuh punya potensinya gitu. Dan kemudian saat menjalankan kebijakan dari pemerintah itu bukan hanya sekedar menjalankan, tapi benar-benar ya itu ya benar-benar dengan niatan karena saya tahu gitu, kayak karena saya tahu, sehingga ya jadi lebih kohesif. Menurut saya sih itu jadi lebih masuk akal daripada mengerjakan proyek-proyek lain mungkin yang hanya kembali ya hanya cuma sedikit gitu. Ini lebih jalan yang lebih cepat kayaknya sih itu ya Bu. Oke. Nah, kalau Pak Budi gimana nih Pak Budi? Kenapa memilih proyek pengabdian masyarakat yang kalau kata orang sih nggak ada duit ya Pak? Pengabdian masyarakat mah. Nah, ini kenapa Pak Budi? Ya benar sih, benar itu nggak ada duitnya. Iya, makanya terus kenapa gitu? Kenapa Itu nggak pilih aja adalah proyek-proyek yang lain ya? gitu? Jadi kalau buat saya sendirian dulu prinsipnya apa? Kakek om tante saya itu banyak yang jadi guru. Terus mereka waktu itu sempat bilang kalau waktu saya ditawari jadi dosen itu mereka sempat bilang kalau jadi PNS itu cuma 2 kalimatnya, yaitu kaya itu mustahil tapi miskin juga nggak mungkin gitu. Oke. Dari situ saya merasa oke, itu dari sisi profesinya. Terus dari saya sebagai dosen saya punya kekuatan menjalankan tridharma. Yang pertama saya harus mengajar, membagi kepada mahasiswa. Oke, udah. Terus saya meneliti. Alhamdulillah penelitian saya tergantung daya tarik saya. Saya mau meneliti apa, dan sebagai lulusan yang berpraktek sebagai seniman juga banyak sekali sesuatu tentang diri saya sendiri gitu. Semua tentang saya dan kalau kita berpikir tentang diri kita sendiri itu kebanyakan tuh hasilnya benar, selalu benar. Karena cerminnya kurang, cuma sedikit. Kalau di cermin kita cuma bercermin sendiri gitu. Nah dari situ saya lebih tertarik. Kenapa juga saya memilih ke ruang publik, karena di sana banyak cermin yang lainnya gitu. Dari sana mereka bisa, karena menurut saya yang paling mahal itu masukan dari orang lain. Itu yang paling mahal, karena kita nggak bisa nerima masakan kita tuh enak atau enggak. Terus ketika dibilang nggak enak, kita mau sikapnya kayak gimana, marah atau perbaiki kayak gitu. Nah
cara belajar paling baik dan paling mahal dan saya bisa peroleh dengan gratis gitu ya, gratis. Jadi saya pergi ke masyarakat. Dari situ saya bisa pulang lagi ke kampus, mengajar dengan lebih baik. Saya bisa pergi ke studio berkarya, insya Allah lebih baik lagi kayak gitu. Jadi di sini pengabdian masyarakat memang atau terjun ke masyarakat itu lebih menarik sih buat saya. Gitu. Tantangannya apa? Tantangannya, untuk terjun ke masyarakat? Tantangannya apa nih? Tantangannya pertama berbicara, cara berbicara. Saya belajar dulu saya sampai magister misalnya. Saya itu kalau presentasi di depan umum susah. Bicara itu langsung patah-patah gitu. Dan terus saya dapat masukan dari coba bicara sama orang lain yang kamu nggak perlu takut gitu. Dan di situ saya coba bicara, memang susah juga, tetap susah kalau buat saya. Tapi di situ saya bisa belajar sebenarnya saya mau bicara apa sih. Jadi saya boleh belajar menyampaikan yang penting, mengurangi yang mungkin tidak berhubungan dengan mereka. Saya belajar seperti itu gitu. Jadi tantangan kalau buat saya paling pertama itu berbicara. Nah, sedangkan di seni rupa, karya seni rupa itu sebenarnya adalah representasi dari seniman. Jadi seniman itu berbicara lewat karya rupa. Nah, kalau saya bisa bicara langsung dengan lebih baik, mungkin nanti karya saya bisa bicara dengan lebih baik seperti itu. Jadi kalau buat saya sendiri, bertemu Pak Lurah, minta izin ke RT RW itu satu tahapan yang kalau kita ke lapangan itu selalu ketemu dan kita mencoba memecahkan satu demi satu gitu. Oke, menarik. Oke. Kemudian ini sebelum kita langsung ke Bunia, saya pengen tahu dulu nih, ini terserah ya mau dari Pak Budi atau dari Bunia. Kenapa Desa Cikahuripan yang dipilih? Boleh. Gimana? Pak Budi boleh deh, Pak Budi. Atau Bu Ari aja. Kenapa Desa Cikahuripan? Karena kebetulan kan proyeknya memang Sesar Lembang ya yang pertama, dan biasanya proyek seperti ini tuh bukan proyek yang jangka waktunya lama, sehingga biasanya memang yang paling diprioritaskan adalah kalau kita sudah punya mitra lokal, itu tuh jadi prioritas utama. Dan dari sepanjang Sesar Lembang yang panjang itu, itu kayaknya salah satu mitra lokal yang sudah punya hubungan gitu ya. Dan juga karena kita ada, kan sebetulnya ini kan kerjasama bersama Bandung Tiga Sihab, jadi mitra lokal ini juga sudah jadi, sudah kerjasama sama Bandung Tiga Sihab cukup lama gitu, sehingga ini jadi prioritas gitu. Karena ya sebetulnya untuk kemudian caranya gimana dalam periode yang pendek ini proyek pengabdian masyarakatnya bisa jadi sesuatu gitu, nggak hanya sekedar atau ala kadarnya aja gitu. Jadi mitra lokal ini adalah jadi kunci utama nih, Pak, untuk Kang Prabu dan Bunia. Nah, itu adalah kunci utama dari keberhasilan. Gitu, bukan saya sama Pak Budi kayaknya ya. Saya sama Pak Budi ini pelengkap saja. Kalau di makanan tuh kita mungkin cuma daun mint gitu ya Pak Budi. Mungkin kerupuk kalau kerupuk ya. Bukan rumah ranginang. Jangan rumah ranginang. Bisa. Bisa, yang penting enak Bu. Oke, nah berarti tim mitranya ini tadi adalah FKDM ya, Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat. Aduh, dininya kesebut lagi nih. Oke, kalau gitu kita langsung ke Bunia kali ya. Halo Bunia. Halo Bunia. Mana nih Bunia? Bunia masih ada? Masih bergabung dengan kami kah? Mic-nya dibuka dulu Bunia. Ya, mic-nya coba diaktifkan Bunia. Coba saya cek ya. Bunia akunnya pakai akun siapa ya? Halo Bunia. Ya Dede Kurnia gitu kalau nggak salah. Iya kayaknya. Bunia. Mana nih? Kayaknya kalau Bunia belum ada, kita ke Kang Prabu aja deh. Ngobrol sama Kang Prabu dulu deh. Kang Prabu, halo. Apa kabar, Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerita dikit dong, Kang, tentang FKDM. Tentang FKDM. Apa yang harus cerita?
Sejarah awal FKDM awalnya adalah 2011 kita bentuk, yang awalnya keprihatinan kami melihat sering terjadinya bencana di wilayah Bandung Barat, dan di sana tidak tim kebencanaan khususnya BPBD belum memiliki kelompok relawan di Bandung Barat ini. Nah, itu akhirnya kami sepakat dengan rekan-rekan membentuk sebuah forum kesiapsiagaan di masyarakat sebagai relawan kebencanaan di Bandung Barat dari awalnya, dan dari 2011 ini berkembang sampai hingga saat ini. Dan kalau sekarang mungkin sudah banyak kelompok-kelompok relawan ini di Bandung Barat, dan ya kami inilah sekarang mungkin hanya tinggal melihat hasil-hasilnya dari para rekan-rekan relawan ini sudah istilahnya menggetok tularkan gitu ya ilmu-ilmu pada masyarakat. Nah, mungkin ya mudah-mudahan dengan berdirinya kami, masyarakat bisa tangguh ya, tidak lagi mengandalkan orang lain, tidak lagi mengandalkan bantuan dari luar, ya jadi ya sudah bisa bangun sendiri, bangkit sendiri, jika ada sebuah bencana, jika ada mereka sudah ya. Boleh dikatakan Oke, Kang Prabu, ceritanya kayaknya di-cut dulu ya. Kita udah, Bu Nia kayaknya udah siap nih untuk bercerita juga nih. Nanti kita ngobrol lagi Kang Prabu ya. Oke, halo Bu Nia, apa kabar Bu Nia? Kabar baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Nia, diceritain dulu dong Bu Nia tentang Desa Cikahuripan. Punya keunikan apa sih Desa Cikahuripan ini? Pengen diceritain dong, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat semua, salam tangguh juga buat semua rekan. Desa Cikahuripan punya keunikan mungkin struktur lokasinya ya Bu. Karena ada di daerah Lembang yang kebetulan juga pusat wisata. Kemudian lokasinya yang mungkin dari ada terbagi jadi beberapa daerah gitu, maksudnya RW-nya itu terbagi dari 10 RW yang lokasinya lumayan kita memang sekarang sih udah lumayan padat juga penduduknya. Kemudian ada juga di perbatasan dengan Gunung Tangkuban Perahu yang lokasinya kita istilahnya dengan berjalan kaki kita bisa ke sana. Kemudian juga mungkin karena ini Cikahuripan juga sudah termasuk desa yang berkembang juga, selain dari pariwisataannya juga yang lainnya. Terus yang lebih ini mungkin karena dilewati katanya Sesar Lembang itu loh Bu, gitu. Dilewati Sesar Lembang. Oke, nah Ibu, yang Ibu sudah paham mengenai Sesar Lembang ini apa sih Bu? Pengen tahu dong, Bu, diceritain sedikit mungkin. Mungkin Ibu sudah mengerti bahayanya seperti apa. Iya. Gimana? Iya. Yang saya ketahui, Sesar Lembang itu terbentangnya dari Gunung Batu, dari daerah Lembang, Desa Lembang, melewati desa, kebetulan di wilayah saya desa ini Cikahuripan, sampai ke Gunung Manglayang. Kalau nggak salah, maaf kalau salah, sekitar mungkin karena struktur tanah desa Cikahuripan itu mungkin tidak sama gitu ya Bu, ada yang labil. Jadi pas waktu tahun 2016 terjadi gempa itu, 2006 yang lebih besar itu 2006,
kita juga kena dampak. Terus kalau untuk karena ada gempa itu yang waktu 2016, jadi lumayan besar juga, lumayan kita akses jalan tertutup agak lama juga. Kebetulan di daerah saya itu terjadi longsor. Nah, mungkin orang-orang atau rekan-rekan yang berkepentingan atau mereka yang pengetahuannya di bidang kebencanaan itu mungkin tertariknya lebih ke situ, mungkin di seperti Bu Ari, Pak Budi itu karena mungkin udah terjadi bencana seperti itu, Bu. Oke. Waktu di 2006 ini dampaknya seperti apa, Bu? Dampak gempa di 2006 ini, apakah ada rumah yang hancur atau hanya menutup akses jalan saja? Kalau untuk yang 2006 itu memang dampaknya beberapa rumah penduduk juga walaupun tidak rubuh, tidak hancur, tapi mengalami lumayan kerusakan yang lumayan parah juga, Bu. Gitu. Jadi dampaknya ada di RW 6 sebagian, juga di RW 7. Gitu. Bu Nia sendiri sudah bergabung dengan FKDM sejak kapan? Dan kenapa tertarik bergabung dengan FKDM? Saya bergabung dengan FKDM itu sekitar tahun 2016-2017. Awalnya sih ya gitu, Bu. Karena mungkin saya orangnya suka ngider. Suka jalan-jalan nih, Bu. Iya. Kemudian waktu itu memang ada pembentukan desa tangguh bencana, desa siaga. Dari setiap RW itu harus ada perwakilan. Nah, dari situlah saya mulai tertarik. Kemudian sudah itu diajaklah sama rekan yang lain tuh, yuk kita ikut bergabung di FKDM. Walaupun waktu itu belum tahu apa saya tuh fungsinya sebagai apa gitu, tapi kesini, oh iya, berarti ini awalnya sih kita dari sosial gitu ya, Bu. Terus kemudian ada kejadian di Cisarua, waktu itu ada longsor juga, saya ikut, walaupun apa yang saya kerjakan itu tidak ada banyak manfaatnya gitu, cuma ikut membantu sedikit-sedikit gitu, karena ya satu kemampuan juga belum begitu paham. Tapi dari situ mulai ini, oh iya, berarti saya ikut bergabung di FKDM itu di sosial gitu, di sosial. Itu baru ikut pelatihan. Ya, kemudian kejadian di wilayah saya juga, oh berarti saya harus lebih memahami gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, alhamdulillah dengan bimbingan dari Pak Trisno juga yang lain-lain, alhamdulillah rekan-rekan juga kader yang lain di Desa Cikauripan juga mereka ada banyak yang ikut seperti itu. Bu, bantuin sedikit-sedikit mah atau bukan nggak ada manfaatnya? Bermanfaat pisan itu mah. Nggak semua orang mau bantu loh, Bu. Iya, maksudnya awalnya gitu, Bu. Jadi kita cuma ikut bantuin sedikit-sedikit, nggak seperti ya apalagi ya laki-laki gitu maksudnya. Tapi kalau keinginan itu udah besar, cuma mungkin karena kemampuan seorang perempuan lah ya, Bu, gitu. Oke. Nah, terus jadi setelah dari 2016-2017 nih hampir 2-3 tahunan ya, Bu ya, gabung di FKDM. Apa saja sih yang udah Ibu dapatkan dari FKDM? Terutama mungkin yang didapat dari FKDM itu yang satu jadi banyak saudara, banyak teman. Kemudian jadi lebih tahu wilayah ternyata di KBB itu luas gitu. Bukan hanya daerah Lembang atau Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua. Nah, selain itu juga jadi kalau kita mengalami atau jika terjadi ada bencana di wilayah kita aja dulu, apa yang harus kita lakukan pertama kali, jadi lebih tahu gitu. Tapi yang lebih jelas itu pengalaman dan wawasan, insya Allah jadi
lebih banyak gitu. Selain kita banyak rekan, saudara, kita juga lebih tahu oh daerah mana nih yang rawan bencana, apa yang harus kita lakukan, terutama di daerah saya sendiri seperti itu, Bu. Oke, jadi lebih siaga dan tangguh bencana ya, Bu ya. Nah, ya seperti itu. Oke. Nah, kalau dari masyarakat di Desa Cikahuripan sendiri nih, Bu, ini bagaimana mereka menerima FKDM ini di lingkungan mereka? Responnya Ya. seperti apa? Kalau respon masyarakat sih mereka awalnya hanya melihat kenapa ya gitu. Kita itu suka kadang kalau ada kumpul atau apa kita pakai baju Ngaliwat? gitu berwarna Salah ya? oranye gitu ya, iya oranye. Kirain ngaliwat. Iya, Kirain mereka terkumpul kira ngaliwat, Bu. iya, gitu. Mereka kira apa ya gitu. Tapi kemudian kita di Cikahuripan kita dibentuk Destana, Desa Tangguh Bencana. Nah, kemudian kita melakukan sosialisasi. Sosialisasinya itu kita dari anak-anak PAUD ke anak-anak SD, anak TK, bahkan sampai ke SMP juga, SMP dan SMA walaupun belum semua. Mereka mengerti, oh ini loh kegiatan mereka itu gitu. Jadi kegiatan mereka ternyata bukan hanya di kebencanaan aja. Terus kita mengadakan opsi bersama gitu. Jadi kalau intinya masyarakat itu menerima kita, menerima dan mengetahui oh ternyata kita itu istilahnya bukan hanya ngariung aja, bukan hanya ubrang-abring saja. Ternyata mereka itu kita itu punya tujuan gitu, punya tujuan ya. Selain kita mensosialisasikan apa itu bencana, bagaimana jika terjadi bencana, kita juga ikut bergabung kalau ada kegiatan sosial yang lainnya. Insya Allah kedepannya kita juga banyak rencana, tapi mungkin karena sesuatu hal dan juga kondisi seperti ini, kita sekarang belum banyak bergerak. Tapi kalau silaturahmi sama Pak Trisno, sama rekan yang lain, kita masih tetap berjalan terus. Ngaliwat mah jalan terus ya, Bu ya? Wah, itu nomor 1, Bu. Oke. Nah, tadi menarik ketika Ibu bilang tujuannya. Nah, selain tadi sosialisasi mengenai tangguh bencana, si FKDM ini tujuannya apa lagi sih, Bu? Selain tadi sosialisasi. Iya, mungkin kalau tujuan utama mungkin nanti Pak Trisno yang lebih jelas menerangkan. Tapi yang intinya itu kita itu relawan. Apapun itu, tapi bukan berarti kita hanya jika ada bencana aja kita ikut terjun. Tapi dalam hal apapun, jika masyarakat membutuhkan, kami insya Allah siap. Ya, gitu. Ya. Oke. Ya. Semangat banget ini Ibu, seneng saya. Oke. Nah, kemudian Bu Nia, dari Desa Cikahuripan sendiri, ini kan ada program pengabdian masyarakat dari rekan-rekan tadi dari Ibu Ari, dari Pak Budi. Sebetulnya apa sih yang diharapkan, bantuan seperti apa atau support seperti apa yang diharapkan dari mereka selain bantuan dana ya Bu ya, karena tadi yang mungkin Ibu juga udah denger ya, pengabdian masyarakat mah nggak ada duitnya Bu. Iya, iya betul, betul Bu. Betul. Nah, support apa sih yang diharapkan atau bantuan apa sih yang diharapkan dari masyarakat Desa Cikahuripan sendiri terhadap programnya kawan-kawan ini? Ya. Yang kami harapkan dari rekan-rekan itu seperti Bu Adi dan Pak Budi dan rekan-rekan kami. Jadi ya mudah-mudahan selain bisa membantu diberi dana, jadi pengennya istilahnya membimbing, mendampingi kami terus gitu. Karena mungkin pengetahuan mereka, ilmu mereka di bidang kebencanaan atau yang lain itu mereka lebih paham dan sudah tahu, lebih mengerti. Nah, jadi inginnya kami itu jangan sampai sesudah beres atau apa yang mereka inginkan, kita ditinggalkan gitu. Jadi pengennya, ayo rangkul kami terus gitu. Beri kami lebih banyak lagi ilmu dan pengetahuan serta wawasan tentang kebencanaan ini. Apalagi saya sebagai ibu-ibu gini kadang-kadang Bu, bubar pokok gitu. Tapi kalau kita terus ada bimbingan, mungkin
dari rekan-rekannya dari Ari sama pihak yang lain juga perlu dukungan juga dari kepala desa juga gitu. Karena mungkin kalau untuk dana untuk selama ini kami istilahnya ya swadaya aja lah gitu. Jadi kita terlalu banyak mempermasalahkan masalah dana, terkecuali mungkin untuk peralatan jika kami terjadi bencana itu kami memang masih kesulitan Bu. Jadi kami di desa juga belum begitu banyak, belum begitu komplit. Jadi ketika terjadi bencana apapun kita masih harus mencari apa peralatan apa yang harus kami gunakan gitu. Jadi apa yang kami perlukan kita masih mencari ke sana ke sini. Tapi mudah-mudahan juga walaupun jangan sampai ada terjadi lagi bencana ya Bu ya. Tapi memang kalau untuk peralatan memang kami butuh juga sih sebenarnya. Kami selain butuh teori kita juga butuh praktek bersama. Begitulah untuk ibu-ibu usia seperti saya ini harusnya banyak praktek daripada banyak teori gitu Bu. Oke. Jadi mendingan lebih banyak turun ke lapangan ya Bu ya? Iya. Oke, hatur nuhun Ibu Nia. Nanti saya akan balik lagi ke Ibu atau mungkin nanti dari rekan-rekan yang lain juga ingin bertanya sama Ibu ya. Nanti kita ngobrol lagi Ibu. Oke, saya pengen balik lagi ke Kang Prabu nih. Manggilnya Kang Prabu apa Kang Prisno ya? Kang Prabu apa Kang Prisno? Ini Kang Prabu nya. Udah biasanya Kang Prabu. Mana Kang Prabu? Halo Kang Prabu, masih adakah di situ? Ya, halo. Oke, Kang Prabu. Tadi dong yang pertanyaan yang Bu Nia belum jawab, katanya Kang Prabu kayaknya yang lebih tepat buat jawab. Mengenai tujuan, Kang. Tujuan FKDM ini sebetulnya apa? Goals-nya apa, Kang? Goal-nya adalah dari awal kita hanya sedikit dan tidak banyak ya yang kita harapkan dari terbentuknya FKDM ini. Hanya adalah masyarakat tangguh bencana, itu saja awalnya, dan sampai sekarang itu menjadi sebuah cita-cita kami bahwa dimanapun masyarakat ini, apalagi kita berada di Bandung Barat yang benar-benar rawan bencana, ya, baik itu tentang patahan lembang, Gunung Tauban Perahu, puting beliung, longsor dan lain sebagainya. Harapan kami adalah masyarakat menjadi masyarakat tangguh. Jadi mereka sudah tahu harus berbuat apa dan bagaimana di setiap wilayah dan setiap kejadian. Tidak lagi mengandalkan dan tidak lagi menunggu bantuan dan lain sebagainya. Yang terpenting dengan telah disosialisasikannya kebencanaan dan mereka sudah tangguh, tidak ada lagi korban jiwa di dalam sebuah kejadian bencana. Karena itu yang menjadi sasaran utama kita adalah mengurangi korban jiwa dan mereka menjadi tangguh, masyarakat tangguh. Itu dari awalnya. Mungkin karena zaman demi masa dan sekarang waktu dan lain sebagainya, mungkin kita harus mengikuti juga jalannya keinginan masyarakat, harapan masyarakat, tidak hanya dalam sebuah bencana, kita juga bergerak di bidang sosial dan ekonomi, karena ya masyarakat tidak bisa hanya tahu bencana, disosialisasikan bencana, setelah itu kita tinggalkan begitu saja. Mereka juga harus kita bina dan kita harapkan juga, nah kalau memang dibutuhkannya apa, misalnya program ekonomi atau program sosial dan lain sebagainya, kita usahakan untuk bisa terjun ke bawah juga. Jadi tidak melulu difokuskan ke bencana ya, tapi juga sekarang sudah mulai ke sosial dan ekonominya juga diperhatikan ya. Betul. Oke. Nah, sejauh ini Kang Prabu sudah berapa banyak komunitas nih yang maksudnya di Kabupaten Bandung Barat sendiri ini sudah berapa desa yang memang tergabung dengan FKDM? Atau sudah hampir semuanya? Atau berapa persennya? Kita sudah bersosialisasi di Bandung Barat ini ada 16 kecamatan. 16
17 kecamatan, tetapi yang sudah bergabung ke FKDM ini, FKDM ada di 11 kecamatan. Ada di 11 kecamatan. Ya, 11 kecamatan kami sudah ada. Ya. Cuman kalau di desanya mungkin dari sekian banyak, mungkin kami kemarin data terakhir ada 104 desa. Oh, oke. Nah, dari itu ya kita masih, ya karena kita juga terbentur kemarin terbentur politis, terbentur anggaran dan lain sebagainya, kita ya berjalan bertahap saja. Toh mereka masyarakat, kebanyakan masyarakat yang bergabung ini keinginan mereka, bukan kita yang minta gitu. Jadi mendengar di satu kecamatan ini ada kejadian dan ternyata di sana banyak relawannya FKDM, masyarakat tetangganya pingin dong masuk, nah seperti itu. Akhirnya ya kita mau tidak mau kita terima, karena relawan itu tidak ada yang memaksa dan tidak boleh dipaksa gitu kan. Makanya kita gabung, setelah itu kita adakan pelatihan sampai mereka memahami, setelah paham kita lepas dan diwajibkan mereka untuk mandiri di wilayah masing-masing. Sasaran utama tugas mereka yang pertama adalah melaporkan setiap kejadian bencana terhadap kami. Pada kami, pada ya setelah itu mungkin nanti ke BPBD dan kepada pemerintah setempat. Mereka itu mungkin. Jadi orang pertama yang melaporkan itu adalah masyarakat itu sendiri. Oke, FKDM ini berarti sekarang sudah bekerja sama juga dengan BPBD, Pak? Kang? Oh, udah ya? sering. Sudah Sering sekali. Ya, karena terbentuknya FKDM kan awalnya karena melihat BPBD belum ada kelompok relawan. Awalnya dari sana. Dan kita gabung dengan BPBD dan setelah itu kita adalah relawannya BPBD. Kita mengajukan program-program dan akhirnya kita diberikan dulu tahun berapa ya? Kita diberikan desa tangguh bencana di beberapa desa, kita yang melakukan laporannya kepada BPBD. Itu dibiayai oleh BPBD itu. Oke, nah sejauh ini, maksudnya dari mulai FKDM berdiri sampai sekarang sudah 114 desa tadi ya, Kang ya. Kesadaran masyarakat mengenai bahaya sesar Lembang ini sekarang seperti apa? Sudah sejauh mana? Untuk kesadaran sesar Lembang masyarakat, sebenarnya masyarakat mereka sudah paham dan sudah tahu tentang adanya sesar Lembang. Adanya sesar Lembang, dan apalagi berkembang sekarang adanya, kalau dikaitkan dengan seni gitu kan, katanya di dalam buku kesundaan diistilahkan adalah ular tapa. Nah, ular tapa, jadi ular yang sedang bertapa. Suatu saat ular ini akan bangun dan akan menggoyang semuanya. Nah, masyarakat yang di atas sesar Lembang ini mereka sudah tahu. Cuman kadang-kadang begitu ditanya kalau terjadi mau gimana, gitu kan? Ya mereka akan menerima saja. Toh ini sudah harus terjadi, ya terjadilah gitu kan. Dan tapi mereka sudah kita berikan pemahaman, khususnya dari mulai Padalarang sana sampai ke Bukit Tunggul. Kami dari FKDM sudah melakukan sosialisasi, apalagi terakhir kemarin dengan BNPB kita survei dari mulai Padalarang sampai Bukit Tunggul, termasuk survei akan dipasangnya rambu tentang sesar Lembang. Nah, selain dari survei dan sosialisasi ini, mereka sudah tahu. Dan kalau terjadi harus kemana larinya dan bagaimana kalau terjadi mereka sudah paham. Cuman untuk menghindari, ya yang namanya gempa ini kan tidak bisa diprediksi. Satu-satunya bencana yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Nah, makanya mereka hanya bisa menerima dan menunggu. Kalau terjadi berarti akan terima, dan kalau gitu kan. Nah, untuk lari kemana dan harus bagaimana, ya mereka sudah kita petakan. Kalau daerah sini nanti yang amannya di sini dan begini. Nah,
Masyarakat Lembang, khususnya Lembang, mereka sudah paham, ya. Cuman ujung-ujungnya, akhir-akhirnya kita adalah orang Lembang, masa harus meninggalkan Lembang dan mau kemana kalau harus meninggalkan patahan Lembang gitu kan? Ya kita terima saja apa adanya. Oke. Tapi setidaknya mereka berarti sudah punya kesadaran akan bahaya itu ya, Kang ya? Sudah paham. Mereka sudah tahu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan dari kacamata Kang Prabu sendiri nih, mengenai tadi Desa Cikahuripan, tadi kan kita sudah ngobrol sama Bu Nia. Kalau dari kacamata Kang Prabu, sebetulnya apa yang mereka butuhkan saat ini? Support atau bantuan apa yang mereka butuhkan saat ini dari kawan-kawan yang nanti akan melakukan program pengabdian masyarakat ini, Kang? Untuk pengabdian masyarakat yang nanti akan dilakukan di Desa Cikahuripan, Ibu ya. Untuk pengabdian masyarakat di Desa Cikahuripan yang dibutuhkan menurut pribadi saya, masyarakat di sana ini ya, harapan kami Cikahuripan memiliki sebuah ciri khas, baik itu berupa seni ataupun berupa ini untuk yang mengarah dukungannya kepada kebencanaan. Jadi orang yang ke Cikahuripan ini akan teringat dengan ada sebuah kesenian atau ada sebuah patung atau ada sebuah apa, bahwa di sana Cikahuripan ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lain. Gitu. Nah, apa mungkin ciri khas? Ya justru kalau kita destinasi di sana mungkin nanti Pak Kades, kalau nggak salah Pak Kades tadi sudah hadir, saya melihat. Oh ada ya, oke. Kalau memang ada Pak Kades ya, nanti mungkin harusnya desa yang berbicara ke arah sana. Cuman harapan kami bahwa Cikahuripan ini memiliki sebuah ciri khas, sebuah dukungan ya, yang mana memberdayakan masyarakat dan menjadikan sebuah penghasilan ekonomi atau dukungan ekonomi terhadap Desa Cikahuripan. Walaupun Desa Cikahuripan ini adalah salah satu desa yang menyangga langsung Gunung Tauban Rahu. Ya, memang sangat luas dan di sana juga masyarakatnya adalah petani, peternak dan petani peternak di sana, dan petaninya adalah kebanyakannya bunga potong, peternaknya adalah sapi. Jadi kita harapan kami ya kepada para ibu bapak dari ITB ini bisa menciptakan sebuah kreasi yang menjadikan sebuah ciri khas Cikahuripan untuk masa yang akan datang. Nah ini mungkin yang harus kita gali bersama di Cikahuripan nanti, apa ya yang bagus untuk mereka gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung tanya Pak Kadesnya kali ya. Ada Pak Oman sudah hadir. Pak Oman, halo, selamat siang Pak Oman. Pak Oman sudah bersama kami kah? Coba saya cek dulu. Halo Pak Oman, ada Pak Oman? Nah, ada nih. Halo Pak Oman. Coba sebentar ya, kita rekan-rekan kalau ada yang misalkan ada yang mau bertanya atau ada yang ingin sharing, mungkin dari Bu Ari atau dari Budi, mungkin ada yang ingin langsung bertanya ke Bu Nia atau Kang Prabu, saya persilahkan ya, boleh langsung aktifkan saja audionya. Barangkali ingin bertanya ini sambil saya menunggu Pak Oman. Mungkin saya kali ya. Boleh, mangga Bu. Ya. Silakan. Untuk Bu Nia mungkin, atau mungkin juga untuk Kang Prabu yang juga terlibat banyak. Kalau tantangannya selama ini apa, Bu Nia sama Kang Prabu? Mungkin Bu Nia khususnya mungkin di Cikahuripan ya, tantangannya FKDM ini apa sih sebetulnya? Tadi kan mungkin udah sedikit tentang kayak saya kebayangnya kan ada kesulitan di pendanaan untuk kemudian jadinya menambah atau
supaya lengkap gitu ya, melengkapi peralatan gitu-gitu. Tapi kan kayaknya tadi Kang Prabu juga bicara tentang gimana caranya supaya FKDM bisa mandiri gitu. Nah, kebayangnya tuh apa Buni atau Kang Prabu juga mungkin bisa memberikan masukan. Kenapa sulit gitu untuk misalnya apakah butuh ide gitu supaya bisa supaya bisa nanti jadi mandiri gitu ya FKDM gitu, ide-ide ataukah apa gitu, apa yang kebayangnya jadi tantangan utama supaya bisa mencapai kemandirian yang mungkin ada di idenya Kang Prabu terhadap FKDM gitu. Itu kali. Oke. Nah, ini siapa mau, kayaknya Kang Prabu dulu deh, Kang Prabu. Mangga Kang Prabu. Tangannya nih, apa nih? Silakan. Apa ya? Ya, idenya bagi kami ya tadi ya, pinginnya kita mandiri ya, jangan terlalu mengandalkan baik itu pada orang lain gitu kan. Nah, apa ya? Selama ini sebenarnya banyak rekan-rekan FKDM ini yang memiliki produk-produk dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang yang jadi permasalahan itu pemasaran, Bu. Pemasarannya ya. Kita banyak yang memiliki produk, ada yang mulai dari dia adalah pengumpul sayuran dan lain sebagainya, sampai yang memiliki produk jajanan. Ada juga yang memiliki ini. Nah, kadang-kadang kita ini kesulitan dalam pemasaran kalau kita dijadikan satu. Selama ini mereka hanya berjalan ya biasa ke pasar, ya cuma masuk ke pasar saja. Gitu kan. Nah, sedangkan kami dari para pengurus pusatnya pernah kita tawarkan terlalu banyak aturan dan harus kemasannya harus begini dan harus begini. Ujung-ujungnya kan ke modal, Bu. Nah itu, nah mungkin nanti ada masukan-masukan dari para ibu bapak di sini. Ini nih ada produk ini, bagaimana, terus koneksinya bagaimana, mungkin bisa memberikan sebuah terobosan baru, ya. Di FKDM ini ada yang memiliki produk ini dan produk itu. Cuman kemasannya nanti harus bagaimana yang bagus. Harga jualnya dan lain sebagainya, terus pemasarannya harus kemana? Ujung-ujungnya kebanyakan yang menerima produk ini ujung-ujungnya kita harus modal 2 kali atau 3 kali, khususnya titip jual dan lain sebagainya. Nah itu sebuah resiko ya, ujung-ujungnya modal itu dari segi ekonominya. Harapan kedepannya juga kalau memang kita juga punya kelompok seni Singa Depok, yang mana FKDM ini juga mereka bergerak di bidang seni ini, ya mereka akan laku, akan ada pemakainya kalau ada yang hajat. Nah setelah adanya corona ini mereka tidak ada yang pakai sama sekali kan, kasihan juga mereka. Gitu kan. Nah, terus ada juga yang pedagang dan lain sebagainya. Nah ini mungkin itu saya harapkan kami dari kelompok-kelompok ini bisa memberikan sebuah motivasi bagi mereka untuk bagaimana sih mengeluarkan sebuah produk ini bisa masuk ke dalam pasar dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin itu harapan kami. Jadi FKDM ini bukan hanya sebuah relawan, yang relawan ini namanya relawan, di mana relawan ini tidak ada yang tidak bisa dibayar, tidak dibayar gitu kan. Tapi mereka harus benar-benar mampu membawa masyarakat menjadi masyarakat tangguh gitu kan, tidak di dalam sebuah kebencanaan. Nah, sedangkan kehidupan mereka ya kebalik lagi kepada masing-masing. Kalau biasanya mereka pedagang, ya pedagang. Biasanya mereka petani, ya balik lagi ke petani. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau gitu kita tanya langsung ke Bunia nih. Halo Bunia. Kalau dari Bunia gimana nih Bunia? Tantangan untuk kemandirian ini gimana nih? Halo Bunia.
Ya, halo. Ya, Bu. Ya, silakan. Gimana, Bu? Ya, harapan kami sih sebenarnya kalau untuk kami insya Allah sebenarnya memang kami sebagai relawan maunya mandiri ya Bu. Tapi karena ya seperti yang tadi Pak Prabu sampaikan, kami relawan tuh yang ibu rumah tangga juga, petani, pedagang, buruh juga. Jadi setiap ada kegiatan atau misalnya ada kalau di kebencanaan kita tidak bisa semua terjun. Ada yang mereka ada pekerjaan atau memang urusan rumah tangga yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi apapun kami profesinya itu, kami selalu berusaha untuk terjun langsung. Walaupun mungkin tidak semaksimal seperti rekan-rekan yang lain di BPBD atau relawan yang lain. Ya memang itu kendalanya seperti itu, Bu. Jadi kami itu seperti yang saya bilang tadi mungkin terkendala ke fasilitas. Jadi apapun yang akan kami kerjakan itu masih swadaya. Itu masih swadaya maksudnya ya dari kita lah rekan-rekan relawan yang lain kami berusaha untuk di FKDM ini kita semua bisa berjalan. Apapun itu istilahnya kendalanya mudah-mudahan bisa kita tangani sendiri. Mudah-mudahan dari dukungan dari pihak lain yaitu harapan kami gitu Bu. Baik itu dari pihak desa, dari pihak pemerintahan pusat, mungkin untuk ini dari kabupaten, BPBD, kami mengharapkan banyak dukungan, baik itu untuk wawasan dan pengetahuan kami ataupun dalam bentuk lainnya. Seperti itu, Bu. Oke, nah Bu Ari itu gimana Bu Ari? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Saya kebayang sih, cuman saya supaya dengar langsung gitu dari dunianya sama dari Pak Prabu, jadi nggak mengira-ngira gitu. Jadi saya kebayang memang yang namanya relawan kan pasti ya kendala utamanya adalah membagi waktu ya Bu ya, maksudnya kapan ini waktu untuk berkegiatan kerelawanan ini, terus kapan juga untuk kemudian ya mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu, karena kan memang untuk sekarang mungkin posisinya juga ya FKDM belum bisa menggabungkan tadi gitu ya kebutuhan sehari-hari dan kebencanaan yang atau ya kegiatan relawannya gitu, sama juga kehidupan ya tadi ya rumah tangga kah atau keluarga gitu. Itu memang permasalahan relawan mungkin ya Bu ya. Jadi tapi saya butuh dengar itu dari Bu Nia sama dari juga Kang Prabu gitu. Jangan-jangan soalnya bukan itu gitu. Jangan-jangan ada yang lain kan. Daripada saya so tahu ya Bu ya. Betul, mending nanya, bener Bu. Oke. Saya masih penasaran nih, pengen nyapa Pak Oman nih, Pak Oman. Halo Pak Oman. Pak Oman bisa dengar saya nggak Pak Oman? Coba kita cek lagi. Mungkin ada Pak Madit Bu, yang ini barusan ada Pak Madit. Mana ada Pak Madit? Diwakilkan sama Pak Madit. Ya, coba. Mangga boleh coba. Mana Pak Madit? Ada Pak Madit. Halo Pak Madit. Pak Madit bisa dengar saya? Pak Oman mood-nya dibuka. Ya, ini Pak Oman saya buat coba. Pak Oman, audionya boleh diaktifkan Pak Oman? Halo Pak Oman. Nah, sudah aktif nih. Halo Pak Oman. Boleh sekalian sama videonya tuh Pak diaktifin. Nah, gitu. Jadi kan kita bisa lihat ya. Bisa kenalan juga nih. Mohon maaf.
Ya, selamat sore Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf Pak Kadesnya sedang ada tamu dulu. Apa ya? Halo. Ya, Pak Madit, mungkin Pak Madit bisa menggambarkan sedikit tentang desanya, Pak Madit, sebelum Pak Kades. Mangga boleh. Pak Kadesnya selesai ini perangkat desa. Boleh, mangga Pak Madin. Pak Madin ada? Ya. Mangga Pak Madin. Oh, Pak Oman. Ini Pak Oman atau Pak Madin? Pak Madin. Ini kebetulan Pak Kadesnya ada tamu dulu. Oh, mangga. Oke, berarti Pak Madin ya. Sok atau Pak Madin, mangga silahkan. Apa kabar Pak Madin? Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Boleh diceritakan dong Pak mengenai keunikan Desa Cikahuripan ini Pak. Kita pengen tahu sama-sama dong apa sih yang Desa Cikahuripan ini punya daya tarik apa nih di Lembang ini Pak? Boleh silakan diceritakan. Kalau ya sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan kami mengikuti acara ini. Kalau sepintas kalau dari sisi sejarah kita memiliki benteng Belanda juga di atas. Kalau jadi sebenarnya ada akses wisata ke situ, tetapi yang belum kebuka. Kalau dari seni budaya juga kalau kita olah juga banyak sekali kalau di Desa Cikahuripan, baik di daerah modern dan lain sebagainya. Ciri khasnya kalau kesenian apa Pak di Cikahuripan? Kalau berkata ciri khas Cikahuripan sebetulnya banyak ragamnya Bu. Banyak ragamnya dari mulai kesenian daerah banyak, silat juga banyak. Seperti itulah Bu. Oke. Nah, tadi balik lagi kalau mengenai keunikannya. Apa sih yang Desa Cikahuripan ini punya untuk keunikannya yang bisa menarik pengunjung mungkin? Sebenarnya ya kalau kami juga sedang gali tentang hal itu, kami pada saat ini sedang mengoptimalkan dulu ke arah keunikan alamnya itu sendiri karena keterbatasan anggaran dan belum tercapainya permohonan yang belum terrealisasi. Kami belum bisa terbuka. Oh, oke. Nah, kemarin saya sempat dengar ada mata air Cikahuripan, Pak. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit mengenai itu, Pak? Ya, kalau mata air Cikahuripan, sebetulnya ada di Tangkuban Perahu itu sendiri, Bu. Di tepatnya di Kawah. Kalau memang yang tepatnya, kalau yang berada di Desa Cikahuripan, itu tentunya bukan sumber air Cikahuripan, namanya air Keramat. Jadi ya muncul seperti dipakai nama kampung seperti kampungnya Bunia, ini masuk di kampung Keramat. Sebenarnya air yang dikeramatkan. Kalau sumber air Desa Cikahuripan yang dipakai nama Cikahuripan itu sendiri berada di Tangkuban Perahu. Oh, oke. Nah, kalau tadi berarti air yang dikeramatkan ini seperti apa, Pak? Maksudnya apa? Kenapa kok bisa sampai dikeramatkan? Boleh diceritakan sedikit mungkin? Karena ya kami buka tapi mudah-mudahan nggak salah. Karena memang konon katanya menurut cerita sesepuh Kapungkur bahwa memang suka apa ya namanya? Jadi air yang memang dikeramatkan itu yang suka yang ya kalau yang maksudnya baik ya begitu dan lain sebagainya gitulah. Oke. Oke, jadi memang sudah cerita turun-temurun di Desa Cikahuripan ini ya Pak ya untuk yang air keramat ini ya. Iya, iya. Oke. Oke. Nah, mengenai FKDM nih Pak. Persepsi Desa Cikahuripan atau anggapan Desa Cikahuripan mengenai FKDM ini, sebetulnya FKDM ini apa sih? Mungkin bisa diceritakan? Terutama untuk Desa Cikahuripannya sendiri ya. Kalau FKDM sendiri bagi Desa Cikahuripan ya, memang salah satu
lembaga yang memang betul-betul mempunyai jiwa relawan sejati luar biasa. Kami mengapresiasi buat para relawan FKDM di Desa Cikahuripan, yang dimana tugas dan fungsinya itu membantu instrumen bagi desa itu sendiri dalam menyelenggarakan urusan kebencanaan, baik itu keamanan, ketertiban, melalui upaya deteksi terhadap potensi bencana. Luar biasa, kami sangat mengapresiasi. Oh, oke. Berarti merasa terbantu juga ya Pak ya dengan adanya FKDM ini ya untuk Desa Cikahuripan ya? Sangat terbantu dengan FKDM. Oke. Nah, kemudian tanggapannya mengenai program yang yang akan segera digelar oleh rekan-rekan kami yang dari Bu Ari dan Pak Budi tadi. Tanggapannya dari desa sendiri seperti apa, Pak? Untuk program pengabdian masyarakat yang akan berlangsung. Sangat antusias barangkali Bu berkaitan dengan program ke depan. Yang jelas FKDM sendiri bukan saja harus bidang kebencanaan, tetapi pemberdayaan hal-hal yang lainnya pun memang sangat-sangat dibutuhkan, dan peningkatan kapasitasnya pun sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kemudian apa sih yang diharapkan dari rekan-rekan dari program pengabdian masyarakat ini untuk Desa Cikahuripan ke depannya, Pak? Apa sebetulnya yang bantuan seperti apa yang diharapkan oleh desa? Yang pertama yang sudah jelas, emang adanya kegiatan berarti adanya kebutuhan tentang anggaran, adanya pasokan anggaran kami sangat butuhkan. Samping itu tidak kalah pentingnya juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas baik itu di FKDM-nya sendiri ataupun ya kami di pemerintah desa agar lebih paham dan menguasai tentang apa itu FKDM-nya. Oke, mungkin dari kamu enggak boleh pisah Bayu, enggak. Pak Kades atau yang mewakili ya. Ya. Pak Madit, punten mau nanya ini, kalau di Cikahuripan sendiri potensi wisatanya itu apa aja ya? Potensi wisata ya, dan siapa pengelolanya siapa, lalu konsepnya seperti apa aja di sana? Yang bisa dijelaskan secara umum saja Pak Madit. Hatur nuhun. Oke, nah terima kasih pertanyaannya Kang Bayu. Semoga Pak dijawab, tadi katanya potensi wisata. Desa Cikahuripan ini punya potensi wisata apa? Kemudian siapa nanti pengelolanya ini siapa? Dan konsep desa wisatanya seperti apa? Boleh dijawab? Silakan Pak Madit langsung dijawab saja Pak. Potensi yang ada yang saat ini sedang kami prioritaskan yaitu benteng pertahanan Belanda, Bu. Ya, Gunung Tangkuban Perahu yang memang kebetulan sudah masuk ke cagar budaya. Yang selanjutnya menuju ke arah sana dibutuhkan gerbang anggaplah gerbang wisata gitu. Jadi tahun ini mudah-mudahan terrealisasi untuk gerbangnya. Yang kedepannya kami bermaksud untuk dalam rangka pemeliharaan hutan kami berencana untuk membuat taman hutan edukasi. Jadi hutan itu dijadikan wisata, tetapi edukasinya terhadap masyarakat ada di situ. Itu mengedepankan edukasi hutan masyarakat. Edukasinya mengenai edukasi apa, Pak? Berkaitan dengan hutan, Mbak, apa itu pentingnya penanaman kembali, pentingnya memelihara sumber air dan lain sebagainya. Terutama yang kami sangat khawatir dengan adanya digunakannya hutan sebagai arena motor cross, terus off-road mobil. Sementara buat mereka ketawa ketiwi gitu enak banget. Sementara hutan yang mereka injak itu menangis sebetulnya. Ya seperti itu. Oke. Berarti ada sedikit apa ya namanya kekhawatiran
mengenai itu ya Pak ya. Jadi karena tadi banyak yang dipergunakan untuk motocross, gitu. Kemudian akhirnya hutan menjadi rusak. Ada kekhawatiran itu Pak ya. Jadi ingin mengedukasi ke masyarakat atau ke pengunjung yang datang ya. Ya, bukan sedikit lagi, sangat khawatir. Sangat ya, sangat khawatir. Oke Pak. Berarti tadi konsepnya itu ya taman hutan edukasi ya. Ya. Untuk konsepnya. Nah, kalau yang mengelolanya ini nanti siapa Pak pengelolanya? Oh ya, pengelolanya ya diharapkan kami sedang berembuk juga. Nanti jadi seluruh elemen masyarakat, baik itu dari BUMDes sendiri yang kebetulan kami punya BUMDes yang memang ada unit usaha pariwisata yang nantinya ke arah sana nanti semua pihak diharapkan bersama-sama dalam rangka mewujudkan hutan edukasi. Berarti tadi pengelolanya BUMDes. BUMDes itu apa Pak? Ada, kita punya lembaga yang pertama ada BUMDes, ada kelompok sadar wisata juga, ada Karang Taruna, termasuk FKDM dan lain sebagainya. Oke. Berarti nanti mereka yang akan berkolaborasi untuk mengelolanya Pak ya? Iya, betul. Oke, baiklah. Terima kasih penjelasannya Pak Madit. Oke, Kang Bayu, sudah terjawabkah pertanyaannya Kang Bayu? Alhamdulillah sudah terbayang. Cuma yang satu lagi kan tadi benteng Belanda ya, peninggalan Belanda maksudnya. Lalu ada taman hutan, taman edukasi. Taman hutan edukasi. Nah, kan yang ini yang dikeramatkan ini yang menurut warga lokal di sini di Lembah Cikahuripan itu menurut Pak Madit ini bagaimana ke depannya nih potensinya ini sebagai tujuan mungkin jadi wisata religi ya gitu. Gimana Pak Madit? Ini potensi untuk ke depannya. Nah, oke. Betul tuh Pak. Untuk air yang diselamatkan tadi nih yang ada di Lembah Cikahuripan. Kalau yang pertama yang di mana yang saya maksud, kalau di kita ada air keramat yang berada di wilayah di luar perhutanan yang tepatnya di RW 5. Itu namanya air keramat seperti itu. Kalau Cikahuripan sendiri itu ada di Gunung Tangkuban Perahu. Nah, yang di RW 05 Pak. Yang leci itu ya Pak. Oh iya, leci ya. Betul. Memang itu sempat terhenti juga Pak. Jadi karena sudah kami anggarkan juga anggaran di situ, cuma dalam hal perizinan dan jadi kami belum finishing betul, jadi di tahun ini kami belum bisa melanjutkan tentang perkembangan untuk air keramat tersebut, tetapi mudah-mudahan di tahun depan ataupun secepatnya kami akan berkoordinasi tentang perizinan, terutama karena pemilik untuk menuju ke akses air keramat tersebut, karena di kiri kanannya itu adalah pemilik tanahnya adalah warga. Jadi belum sepenuhnya ada kesepakatan. Jadi kami sedang menempuh hal itu terlebih dahulu. Oke, berarti memang belum ada kesepakatan antar pemilik. Jadi masih belum tahu nih ini siapa yang akan mengelolanya nanti Pak ya? Ya, kalau pengelola sudah jelas ada. Pengelola sudah ada. Cuma berkelanjutan untuk karena memang sangat dibutuhkan fasilitas, jadi itu semua sedang menempuh perizinan. Oke, baiklah. Kumaha Kang Bayu? Sudah terjawabkan atau masih mau bertanya lagi? Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah. Boleh, Mangga dilanjut dengan pertanyaan berikutnya saja. Oke, siap. Oke, Pak Madit, terima kasih. Nanti kalau misalkan kita ada pertanyaan lagi, boleh bergabung lagi Pak Madit ya? Boleh, silakan Bu. Buat Pak Opan, Pak. Jangan kemana-mana dulu, Pak. Oke. Ini kebetulan di chatroom ada pertanyaan nih untuk Bu Arya ya, untuk Bu Ari ya kayaknya. Ini dari Ibu Riyama Maslan. Katanya terima kasih paparan dan kegiatannya bagus. Ingin bertanya kepada Ibu Ari. Tadi disampaikan pengalaman di Lombok. Ingin tahu seperti apa perubahan sosial di masyarakat setelah dilakukan kegiatan di sana, Bu. Silahkan Bu Ari langsung dijawab aja, Bu. Oke, jadi sebetulnya untuk menjawab ini harus diceritain juga apa yang berubah secara sosial pasca bencana. Jadi waktu lagi di Lombok itu, kemudian setelah pasca bencana yang meruncing adalah perbedaan
kepercayaan. Jadi sebetulnya bukan perbedaan kepercayaan tertulis agama apa di KTP, tapi kemudian beberapa ada yang masih mempraktikkan juga yang tradisi ya. Jadi kalau ini tuh apa namanya, Islamnya tuh yang masih sholatnya 3 kali setahun biasanya tuh yang seperti itu. Jadi masih ada yang tradisi. Nah itu kemudian meruncing sama yang apa namanya, menganut agama Islamnya lebih modern atau lebih fundamental ya, Islam yang kita tahu lah ya seperti itu. Nah, karena mereka kemudian punya anggapan bahwa ya bencana itu terjadi, yang satu menganggap bahwa ini adalah azab dari Allah, yang satu lagi menganggap bahwa kemudian ini adalah karena kita sudah tidak mengikuti tradisi leluhur gitu. Jadi itu yang akhirnya meruncing dan karena kemarin itu waktu di Lombok kita kerjanya lebih banyak sama anak-anak. Nah, itu juga tercermin dari anak-anak karena mereka tidak saling main, karena diberitahu sama orang tuanya jangan main sama anak-anak yang sebelah sana, mereka nggak sholat, atau sebaliknya jangan main sama anak-anak sebelah sana karena mereka suka ngajakin sholat gitu. Nah, itu yang akhirnya dengan berkegiatan bersama itu, si psychosocial capacity building-nya sebetulnya peningkatan kapasitasnya karena bentukannya adalah psikososial, gimana caranya supaya itu bisa mengatasi hal yang tadi ya, meruncing karena perbedaan kepercayaan tadi. Akhirnya kita berkegiatannya nggak hanya di satu titik, itu yang pertama. Jadi supaya anak-anaknya bisa saling main gitu. Jadi kita ngajakin main gitu, dan kita juga bisa nyamper tuh ke orang tuanya gitu, bilang bahwa ini aman kok gitu, kita ajakin main bareng-bareng, jadi mereka bisa pindah-pindah area. Pertama itu. Yang kedua adalah kemudian juga karena sebetulnya ada mitra lokalnya juga namanya Ruang Ramah Anak, yang kemarin mereka baru waktu di sana, waktu kami ke sana, mereka baru aja dibuatkan lagi seperti gazebo untuk berkegiatan. Itu sama salah satu apa namanya, LSM yang lain gitu, bukan sama kami. Tapi mereka masih belum tahu ini kegiatannya apa ya gitu. Jadi sudah ada tempatnya tapi belum tahu nih kontennya, kegiatannya apa. Sehingga pas lagi kemudian mural yang saya ceritakan itu dilakukan di dekat si saung atau si gazebo-nya gitu, membuat itu. Sehingga itu jadi kayak kegiatan masyarakat yang pertama ada di sana. Nah, sehingga pas lagi sudah pergi, karena kebetulan ada salah satu anggota kami yang kemudian masih melakukan penelitian di sana, sampai 6 bulan, kemudian setahun setelah kami berangkat dan berkegiatan, ternyata paling tidak misalnya tradisi di anak-anak saling main itu masih terjaga. Jadi anak-anaknya masih sering main, dan mereka nggak terlalu, maksudnya ya main sewajarnya anak-anak gitu. Jadi nggak lagi kayak takut main sama anak-anak yang ngajakin sholat atau sama anak-anak yang nggak sholat gitu. Biasa aja. Jadi sudah mulai berbaur lagi. Dan juga untuk mitra lokal Ruang Ramah Anak, setelah itu, setelah ini tuh biasanya suka terjadi seperti itu juga ya, kalau misalnya udah punya ruang, terus udah ada kayak kegiatan pertama aja sebagai starter, mereka biasanya jadi lebih pede, terus akhirnya jadi mereka lebih banyak lagi menerima bantuan dari LSM lain gitu-gitu. Jadi well connected, sehingga kalau buat saya sih tadi Kang Prabu cerita tentang tantangannya mungkin adalah di gimana cara memasarkan, networking gitu-gitu. Saya rasa biasanya kalau misalnya udah mulai terbuka sama satu, nanti biasanya nggak putus-putus tuh. Nanti ada lagi koneksi-koneksi yang terbangun gitu. Karena kan sudah ada di benak kita ya, paling nggak ada di benak saya sama Pak Budi lah ya, kalau mau ada di Desa Cikahuripan gitu. Nah itu yang kemungkinan bisa jadi juga untuk Cikahuripan salah satu hal yang mungkin nggak muluk-muluk lah ya, nggak muluk-muluk bisa ditawarkan sih, entah koneksi, entah kemudian bantuan untuk gimana caranya bisa menghubungkan sama siapa. Mungkin bukan kami, soalnya bukan kami kalau saya pribadi mungkin juga nggak punya skill untuk pemasaran, tapi saya punya kenalan yang punya skill itu, siapa tahu bisa
connect gitu-gitu. Itu mungkin salah satu hal yang saya jadi passion saya tuh pengen jadi biro jodoh mungkin Bu Dini. Kayak saya tuh pengen menjodohkan komunitas yang ini sama komunitas yang ini gitu. Nah, kalau biro jodoh individu nih saya masih kurang oke nih. Mungkin harus latihan. Tapi untuk biro jodoh komunitas kayaknya saya lumayan lah. Oke, kalau itu saya juga sudah pengalaman Bu menjodohkan Bang Uban Karinding sama Bandung Mitigasi HAM. Nah, ya gitu Bu. Kan seru ya Bu ya. Jadinya tuh emang akhirnya ya kalau kata tadi Kang Prabu ya nggak usah nunggu gitu, nggak usah nunggu ada bantuan dari pusat atau apa, ya udah aja gerak aja gitu. Butuh bantuan apa, punya teman di mana, oke gitu, nyambung gitu. Apa gitu. Gitu sih kayaknya. Betul sekali. Oke, nah kalau gitu sekalian dong Bu cerita tentang ini nih. Ini ada juga yang pengabdian masyarakat di kemarin yang di Selat Sunda ya, di Banten ya, Juni 2019 kemarin. Nah, itu juga ceritain dong Bu sekalian. Kalau itu dampaknya terutama ke Pani Lestari ya, karena itu salah satu yang kita kerja bareng. Sebetulnya kita kerja bareng juga ada sama SD Negeri Taman Jaya, SD Negeri 02 Taman Jaya di sana. Tapi kalau sama sama SD sama anak-anak saya belum cek lagi dampaknya seperti apa. Tadinya tuh mau ngecek sambil jalan-jalan nih tahun ini ya, tapi keburu gini jadi saya nggak bisa. Tapi yang jelas untuk Pani Lestari sendiri mereka juga sama ya, begitu selesai dengan proyek kami, terus mereka jadi salah satu hal yang kami lakukan itu juga pendampingan sama Pani Lestari, karena mereka punya banyak sekali ide, tapi sayangnya satu-satunya yang mampu menerjemahkan ide-ide itu dalam bentuk proposal itu cuma satu orang gitu. Dan maksudnya yang paham caranya ngetikin, bikin proposal, struktur gitu-gitu, gimana caranya punya ide terus habis itu jadi proposal tuh cuma satu orang, sehingga kayak yang lain kadang-kadang jadi kayak pengen ikut bantu, pengen apa jadi susah gitu. Jadi salah satu hal pendampingan yang dilakukan itu jadi kayak oke, Kang, berhubung akang-akang semua juga gitu ya, jadi mahasiswa juga, jadi lucunya tuh adalah ini mahasiswa yang kalau di seni rupa tuh kan sering juga bikin acara ya, jadi mereka udah terbiasa. Jadi ngobrol sama akang-akangnya kayak gimana, Kang, ya sebetulnya kita punya ide-ide ini, gimana caranya sosialisasinya apa. Jadi mereka akhirnya punya Instagram. Yang pertama itu punya Instagram dan tahu caranya ngupload gimana, foto-foto kegiatan mereka, terus bukan hanya, terus connect sama kayak Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata yang ada di se-Kabupaten Pandeglang gitu. Berjejaring dari Instagram, dari media sosial gitu-gitu juga. Dan kemudian akhirnya dari situ kan berkembang, akhirnya jadi yang misalnya Pok Darwis yang Ujung Kulon, karena kalau mau ke Ujung Kulon tuh pasti lewat Paniis. Nah itu tuh jadi kayak mereka bikin semacam paket-paket juga kalau misalnya buat wisatawan berhenti dulu di Paniis apa gitu-gitu. Jadi itu udah sangat-sangat jalan sih dari situ. Terus mereka kemarin cerita juga udah dapet tuh dari ya proposal itu, terus mereka ajukan ke desa Taman Jayanya, terus ke kabupaten juga, sama ke beberapa donatur, dan udah bisa bikin saung untuk mereka berkegiatan gitu. Nah itu tuh jadi buat kami tuh kayak wah ini yang sebetulnya maksudnya ini yang jauh lebih keren gitu, mereka mengerjakan itu sendiri ketimbang maksudnya ya mereka jadi mandiri gitu, yang kebayang gitu. Itu sih, itu dampaknya luar biasa. Dan bahkan kayaknya dengan seperti ini, dengan kondisi yang sekarang juga nggak begitu banyak terdampak karena mereka masih dapat wisatawan lokal yang Pandeglang ya. Karena kan walaupun angka COVID-nya tinggi di Banten, tapi kan biasanya tuh daerah Tangerang yang dekat-dekat ke ke Jakarta. Jadi kalau yang di wisatawan yang masih daerah Pandeglang gitu-gitu, yang udah deket banget sama Selat Sunda sih sebetulnya nggak ada yang terdampak warganya, dan itu masih jalan di antara mereka gitu, jadi saling mengunjungi gitu sih. Oke. Dan itu bikin seneng gitu. Amin bisa terjadi juga biro jodoh ini.
Jodohan antar komunitas. Oke, semoga tadi menjawab pertanyaan sebelumnya tadi ya dari Bu Risma Maslan ya. Oke, nah mungkin dari ini kayaknya ada peneliti yang nanti akan turun ke lapangan nih. Mungkin ada ya, tadi ada join ya? Ada Kang Bintang kalau nggak salah, barangkali mau ada yang ditanyakan dulu nih langsung, mumpung ada Bu Nia, ada Kang Prabu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jangan malu-malu. Biasanya malu-maluin. Enggak ya? Oke, ada yang bergabung nggak sih ini? Para peneliti yang nanti akan turun? Wah, pada diem-diem aja nih kayaknya. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Saya mau ke Pak Budi ah. Halo Pak Budi. Pak Budi. Budi nih. Oke, Pak Budi, kalau Pak Budi sendiri sebelumnya sudah pernah untuk join pengabdian masyarakat juga? Tidak sebanyak Ibu Ari. Oke. Jadi pertama kali, ya pertama kali itu yang di apa namanya di Kampung Cibuntu di Holis tentang wajan itu. Lalu yang pengabdian yang kedua lebih ke kemarin ada wabah COVID itu kita membantu merancang pelindung muka tapi bisa dikemas dalam bentuk rata sih, jadi bisa dikirim lebih murah dan lebih cepat gitu. Baru dua itu dan sebenarnya apa namanya si tadi saya juga mendengar dari Pak Prabu dan Bu Nia. Jadi ada apa namanya seperti kalimat-kalimat dari marketing atau bagian dari membantu misalnya penyediaan dana atau hal-hal yang dan mungkin lebih tepatnya saya misalnya dan Bu Ari di sini hadir mungkin lebih banyaknya sebagai kalau ke teman yang sakit kita menjenguk, nah ini kita ke teman yang nggak sakit kita main gitu, mungkin main aja silaturahmi dan mungkin kita ke sana itu belajar ya. Jadi misalnya takutnya kita tuh dianggapnya sebagai dukun gitu, datang ke sana terus nanti ularnya bertapa aja terus nggak mau kemana-mana gitu, nggak juga, pasti kita juga nggak tahu kapan gitu kan. Bahkan saya tuh untuk membaca soal Sesar Lembang itu baru beberapa saat sebelum kita ada kesempatan ini kita meneliti soal mitigasi Sesar Lembang gitu. Saya baru membaca soal itu karena saya tinggal di daerah Gede Bage nih, Bu Dini. Gede Bage itu kalau saya setelah dari bacaan yang saya baca, Gede Bage itu ekornya sinaga itu. Dan kalau dibaca dari gelombangnya itu di bagian ekor itu yang paling besar. Karena di situ kibasannya yang paling akhir gitu. Jadi saya langsung merasa kalau kita selalu bicara soal Sesar Lembang dan di sana itu bahaya, tapi seenggaknya kenapa Gede Bage itu dari dulu kosong, baru dibangun setelah Margahayu penuh, bahkan sekarang ada Sumarekon yang bikin di sini, dan mereka membuat 4 danau untuk resapan airnya, berarti kan ada yang perlu dikhawatirkan di sini gitu. Berarti banyak air yang ada di sini, banyak air yang mungkin akan datang ke sini. Nah, jadi buat saya pribadi kalau saya datang ke sana mungkin saya akan belajar di sana tuh patahnya segimana sih, rusaknya nanti segimana sih, kita harus. Nah, apalagi FKDM kita belajar kesadaran itu mungkin di Gede Bage mungkin belum ada yang sadar. Mungkin jadi saya harus menjodohkan kepala desa Gede Bage dengan kepala desa Cikahuripan gitu, jadi mereka bisa lagi ini jadi. Iya gitu. Jadi ada sisi lebih ke sisi itu Bu yang saya perhatikan. Jadi bukan berarti nanti misalnya saya latar belakangnya Pak Kang Prabu, saya latar belakangnya pematung gitu. Dan saya juga dengar di sana ada yang menggeluti bidang 3 dimensi. Bukan berarti nanti kita akan bikin sesuatu yang membuat sesuatu yang berbentuk 3-dimensional lalu akan menyadarkan warga sana gitu. Mungkin kita akan lebih masuk bentukannya nanti cerita misalnya begitu, atau mungkin kita bikin tarian baru dari yang tarian yang sudah ada, atau tadi saya sempat dengar juga pencak silat. Mungkin kita bikin gerakan baru dari situ bersama warga, flash mob gitu misalnya. Jadi seterbuka itu kesempatan akan kita bawa dengan metode seni relasional gitu. Jadi
saya seperti kata Bunia tadi kan kekhawatirannya kalau sudah selesai hilang gitu. Nah, justru yang saya bayangkan ketika saya hilang pun mereka terus asik sendiri mengembangkan apa yang karena mereka sadar mereka suka dengan kegiatan itu dan mereka akan mengembangkan bahkan justru lebih bagus ketika saya atau Bu Ari sudah pulang ke daerah masing-masing gitu. Jadi ketika kita datang lagi ke sana, kita akan menikmati sesuatu yang baru, yang kita akan bertamu ke rumah yang lebih menarik lagi mungkin daripada sesuatu rumah yang kita datang waktu itu gitu. Mungkin lebih ke situ. Oke. Berarti kalau tadi Bu Ari Biro Perjodohan untuk komunitas, kalau Pak Bayu ini Biro Perjodohan untuk kepala desa ya. Iya betul. Oke. Nah, ini kayaknya tadi Kang Bintang udah join nih. Kang Bintang, halo. Udah dapat headsetnya. Kang Bintang, halo Bu, selamat sore semuanya. Sore. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan nih mumpung ada Bunia, ada Kang Prabu. Halo, selamat sore Bunia, Kang Prabu dan Bu Ari dan Pak Budi semuanya. Untuk pertanyaan sepertinya sudah terjawab semua sih tadi yang saya pengen tanyain. Mulai dari tantangan, terus respon masyarakat bagaimana. Paling kalau dari saya dan peneliti lainnya, mudah-mudahan aja diterima dengan baik sama masyarakat di sana dan juga FKDM. Amin. Itu sih. Oke. Amin. Oke, berarti udah siap ya turun langsung ke sana ya? Insya Allah, Bu. Oke, semangat. Oke. Nah, Bunia ini adalah Kang Bintang ini salah satu nanti yang akan turun langsung ke Desa Cikahuripan, betul ya Bu Ari ya? Betul. Sorry. Oke. Jadi nanti ada berapa orang nih Bu rencananya yang akan turun langsung ke Desa Cikahuripan dan menetap di sana sementara waktu? Ya, untuk periset kami ada bertiga ya, selain ada Bintang, ada Oki sama ada Zaki nanti yang ikut. Ini juga sebetulnya deg-deger ya karena lagi kondisi seperti ini, memastikan sebetulnya juga kami tidak membawa yang aneh-aneh gitu masuk ke desa, sehingga tadi alhamdulillah Bintang dan Zaki sudah melaporkan hasil rapid testnya non reaktif. Waduh, itu langsung lega. Jadi insya Allah aman gitu ya, tidak membawa apa-apa, dan semoga nanti selama di sana meriset tentang sebelum kita melangkah tadi ya, biar kita nggak so tahu gitu ya Pak Budi ya, jadi nggak so tahu sendiri, oh kayaknya gini, kayaknya gitu, jadi langsung datang ke masyarakat, bertanya ke masyarakat, mungkin sowan, main, kalau kata tadi Pak Budi gitu ya, main ke masyarakat, bertanya sebetulnya seperti apa sih, kan kita tadi sudah ngobrol sama pihak desa, sama pihak FKDM, sama Kang Prabu juga dari yang Kabupaten Bandung Barat gitu. Nah ini sama warga desa yang lain yang mungkin, atau ya mungkin nggak terlalu besar ya, saya belum tahu nih, di kepala saya masih mungkin sekitar 2 atau 3 RW, tapi kita akan lihat bagaimana gitu. Dan ya harapannya sih semoga juga jadi lebih dekat gitu, walaupun saya sama Pak Budi gitu gak bisa setiap hari gabung di sana juga, sama teman-teman BMH yang lain juga mungkin gak bisa setiap hari gabung di sana, tapi dengan ada Bintang, dengan ada Oki sama Zaki nanti bisa tersampaikan juga apa yang benar-benar ingin disampaikan ke kami. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada titipan pertanyaan juga nih dari Kang Bintang untuk Bunia, mungkin ya ke Bunia. Bunia, balik lagi ke Bunia nih, Bu. Halo, Bunia. Wah, Bunianya kayaknya lagi nggak ada. Ini katanya ada yang mau menyapa dulu Kang Prabu nih. Sok mangga. Silahkan. Oh, sebentar. Ini Bunia kayaknya udah ada nih. Ini pertanyaannya hanya singkat kok. Oke, Bunia diaktifkan dulu audionya, Bu. Nah, Bu, ini Kang Bintang tuh mau nanya, katanya koneksi internet di sana gimana, Bu? Karena kita nanti pasti akan butuh komunikasi yang cukup melalui online seperti ini, Bu. Jadi yang ingin ditanyakan Kang Prabu tadi katanya kondisi koneksi internet di sana. Ini gimana? Apakah lancar-lancar aja, aman-aman aja?
Gimana Bu Nia untuk koneksi internet? Kalau untuk koneksi internet, alhamdulillah di sini lancar-lancar aja Bu. Jadi mungkin ya kalau agak-agak ini mungkin kalau sinyal lumayan bagus juga, jarang-jarang sampai ini gitu. Alhamdulillah kalau koneksi internet di Cikahuripan lumayan bagus Bu. Oke, provider semua masuk kayak Telkomsel. Saya nyebutin merek nggak apa-apa ya. Ya. Dan yang lain bagus ya, tidak ada masalah ya. Bagus ya. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Nia. Nanti kita berbincang lagi. Oke. Tadi ada yang mau menyapa Kang Prabu nih katanya dari Kang Riswandi ya. Mangga akan saya persilahkan buat menyapa Kang Prabu. Ya, baik, terima kasih. Kang Prabu, salam kenal dari saya nih. Ya, salam kenal. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Saya Asep dari komunitas Unpad Geologi. Saya tadi enak menyimak obrolannya, terutama tadi Kang Prabu sempat menyampaikan program-programnya, termasuk dalam penanganan atau pengabdian kepada masyarakat, membentuk masyarakat tangguh bencana. Betul. Apalagi tadi sempat mengembangkan bahwa tidak hanya tangguh atau tanggap bencana, tapi juga bisa menjadi desa mandiri. Ini sekedar informasi aja, Kang. Ada 3 hal yang saya sepakat dengan Kang Prabu ini. Pertama itu ya tadi, yang kemudian pemberdayaan masyarakat dengan merubah. Sebenarnya begini, tadi Kang Prabu? Saya sudah tinggal di Lembang, nggak usah pindah dari Lembang. Setuju Kang saya, Kang. Karena kita ingat dengan satu statement dari Pak Andreas ya, dosen ITB geodesi, bahwa bencana itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimaknai. Artinya kita memaknai itu seperti apa? Contoh kasus Pak gini ya, kenapa dari 29 km sesar Lembang, dari sebelah baratnya dari daerah Padalarang sampai dengan sebelah barat Gunung Manglayang, kenapa ke Lembang yang menjadi fokus? Karena di situ ada 2 trigger Pak yang akan menimbulkan bencana ya secara fisik atau secara alam, yaitu sesar Lembang itu sendiri dan Gunung Tangkuban Perahu yang suatu waktu bisa saja menimbulkan bencana. Walaupun banyak pengamat seperti kemarin Pak Ian mengatakan bahwa itu miringnya ke arah Subang gitu kan. Tapi di sini sebenarnya efek bencana itu kita nggak bisa duga Pak gitu ya. Nah, seperti yang Ibu tadi, siapa yang itu tuh, komunitas Ibu Nia ya, mengatakan bahwa 2006 sempat juga ada bangunan-bangunan rusak gitu. Nah, dalam hal ini mungkin saya dari komunitas bisa membantu menyediakan data-data yang Bapak perlukan ya. Sekedar informasi bahwa sesar Lembang itu secara rata-rata dari tahun 99 sampai 2018 bergerak 2 mm per tahun. Itu jauh lebih kecil dibandingkan sesar Palu Koro Pak, yang 4 cm. Artinya 20 kali lebih lambat dari Palu Koro. Tapi tetap bergerak Pak. Intinya seperti itu. Artinya menyimpan potensi yang sewaktu-waktu bisa menjadi trigger gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah masalah budaya tadi, pengembangan budaya. Dan dengan saya tidak mengurangi rasa hormat itu sebenarnya Pak. Yang selama ini orang tuh melupakan, padahal seperti tadi ada yang mengatakan bahwa ada tulisan-tulisan kuno ya dari bahasa Sunda atau dari kesundaan itu yang ada istilah orai tapala dan lain sebagainya, yang mungkin selama ini kita abaikan Pak. Sebelum 2007 ada undang-undang kebencanaan, itu nggak pernah kita bahas. Bahwa kearifan lokal dan filosofi budaya itu sebenarnya pendekatan yang efektif dan efisien untuk pembelajaran kepada masyarakat. Salut Pak. Itu aja mungkin yang bisa saya share ya. Jangan ragu-ragu, nanti lewat BMH atau lewat kami bisa Bapak menyediakan data-data teknis, karena kami dari geologi itu hanya bisa menyediakan data-data teknis, dari geodesi juga mungkin ya, mengenai seperti apa sih besar kebencanaan itu gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sharing ini bisa membuka semua kawasan kita, seperti tadi Teh Dini bilang bahwa kita menyatukan suatu elemen-elemen yang berbeda, kita bersinergi dan membentuk suatu kekuatan besar untuk bagaimana kita menciptakan apa yang kita harapkan selama ini. Terima kasih Kang Prabu, salam kenal. Teh Dini mangga, hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Asep. Tuh, berarti BMH juga berhasil mengawinkan 2 komunitas, antara komunitas geodesi Unpad dan FKDM. Ini jadi biro perjodohan semua nih, biro perjodohan komunitas. Oke, barangkali ada yang mau sharing lagi atau ada yang mau bertanya lagi, mangga saya persilahkan sebelum kita closing. Ada?
Baiklah, sepertinya sudah tidak ada. Kalau begitu, karena pas waktunya sudah hampir 3:30. Oke, kalau gitu saya closing aja. Ini terima kasih sekali untuk para narasumber, Bu Ari, kemudian Pak Budi, Kang Prabu, hatur nuhun sudah menyempatkan untuk datang, untuk bergabung. Kemudian Ibu Nia juga, terima kasih Ibu Nia. Lalu tadi Pak Oman ya, dan Pak siapa tadi? Lupa. Pak Madin, oke. Pak Madin, terima kasih juga sudah menyempatkan untuk bergabung dengan kami. Kemudian rekan-rekan peneliti juga tadi Kang Bintang, nuhun juga ya, sudah bergabung. Mudah-mudahan program ini akan membawa banyak kebaikan, baik bagi kawan-kawan yang menjalankannya, maupun untuk Desa Cikahuripan sendiri. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi wawasan untuk banyak masyarakat lainnya selain di Desa Cikahuripan. Saya sih berharap FKDM ini terus berjalan, terus semangat ya, karena ini bagus sekali untuk tujuannya. Memang betul masyarakat sekarang sudah harus sadar akan bencana, bahwa Indonesia memang ada di salah satu negara yang memang rawan bencana, di mana kita bisa bencana bisa datang kapan saja tanpa kita ketahui. Dan sebetulnya kita sendiri juga sudah berteman dengan bencana itu, karena kemarin saja sudah dalam satu hari itu ada 4 kali gempa gitu. Dan ya ini sudah menjadi, pada akhirnya ini sudah menjadi keseharian kita, maka dari itu kita memang harus bersiap. Jadi mari kita sama-sama menjadi masyarakat yang tangguh bencana. Mari kita bangun kesadaran itu. Oke. Kalau begitu jangan lupa Ngobrol Santuy Online tetap ada setiap hari Rabu, dan masih dengan permasalahan seputar bencana. Nanti mudah-mudahan program pengabdian masyarakat yang digelar oleh Bu Ari dan Pak Budi ini berjalan lancar. Mudah-mudahan seperti yang tadi saya bilang membawa kebaikan untuk banyak orang ya. Oke. Dan kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, dan share nanti untuk tayangan kali ini akan di-share di YouTube-nya PR TV. Kemudian sebagai dukungan juga silahkan follow Instagramnya PR TV Official @PRTV_official, dan jangan lupa juga Bandung Mitigasi Hub @BDG Mitigasi Hub. Kalau begitu saya akhiri Ngobrol Santuy Online sore ini. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya. Tetap semangat dan tetap tangguh bencana. Saya Dini Nurdianti dari Bandung Mitigasi Hub pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia atas jawabannya, sama Bintang. Ya, sama-sama. Salam kenal kembali Pak, insya Allah bisa saya bantu. Ya, buat Pak Rama dari ITB, nanti insya Allah saya bisa bantu Pak ya. Apa yang Bapak butuhkan, mungkin data-data. Cuma kita dari background geologi, hanya dari background geologi mungkin memberikan informasi-informasi itu. Yang ngebebutkan tidak lain dong, kalau penting-pentingkan kita tetap ini. Nah, ikan waktu bisa. Nah, gitu teh, ada kemarin. Ada Facebook lancar dulu. Anak deh, dinten Jumaahnya. Abdi. Nah, ngetik deh sok es wae ih. Tah si Abdi lah kemana?
kapan enggak? Sian lepat ngawalau nyimak dulu kapan ke desa Cikahuripannya. Adit. Jumat Pak mau ada siswa yang mau tinggal beberapa hari. Siap, sarang info kanggo tempat tinggal Tea. Lah si bugan deh. Bosnya. Beres. Beres dari tanah. Badan kita